Satu saat ketika Petrus bilang, engkau Mesias, engkau Mesias. Yesus melarang mereka dengan keras. Ini kalimat serius ini. Yesus melarang mereka dengan keras. Jangan ceritakan kepada siapapun. Tidak boleh engkau ceritakan. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak mau diceritakan? Kan harusnya kita cerita. Jangankan dekat dengan Tuhan. Dekat dengan pejabat siapa saja kita kepingin cerita. Dekat dengan orang kaya siapa saja kita kan kepingin cerita semua orang. Kalau kita dekat dengan gubernur misalnya, kita bilang, saya dembab tua. Lu tunggu saya telepon bab tua. Itu baru dekat. Apalagi dengan Tuhan ini. Kenapa Tuhan larang? Adik. Kenapa Tuhan larang? Jangan ceritakan. Ada dua alasan. Kenapa Tuhan larang? Jangan ceritakan. Ada dua alasan. Satu. Tuhan tidak mau ada kekacauan. Yesus tidak mau ada kekacauan. Kenapa Yesus tidak mau ada kekacauan? Cara berpikir orang Yahudi pada umumnya. Para pembesar waktu itu dan para pemimpin waktu itu. Pemimpin agama. Waktu itu mereka berpikir, Mesias itu adalah seorang pahlawan gagah perkasa. Pegang tombak, pegang parang, pegang panah. Yang akan menumpas musuh-musuh bangsa Yahudi. Yang akan menghancurkan musuh-musuh Israel. Itu yang ada dalam pemahamannya. Sementara yang dipahami oleh para murid, terutama Petrus tadi, Mesias ini adalah juru selamat mereka. Kalau ada dua pemahaman yang berbeda ini saudara, dan mereka hembuskan makin kuat, ini Mesias, orang akan mengolok-olok. Dan mungkin tidak akan terhindar dari pertikaian. Yesus tidak ingin ada kekacauan. Apalagi hanya soal Mesias. Jangan ada kekacauan. Tentang Mesias jangan ada kekacauan. Untuk Mesias jangan ada kekacauan. Saudara tidak boleh bertengkar atas nama Tuhan. Tidak boleh. Yesus tidak mau. Seperti apapun engkau jangan berperang atas nama Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan membela kita, iya. Tapi kita jangan bela Tuhan. Nanti kita bertengkar. Nanti kita berkelahi. Lantas apa makna penyaliban dan pengorbanan Kristus bagi kita? Persoalan di dunia ini bukan karena kita sama-sama rasa salah, toh? Persoalan di dunia ini adalah karena kita sama-sama rasa benar. Kalau suami rasa benar, istri rasa benar, bakalahi. Tapi kalau suami rasa salah, istri juga rasa salah, dua-dua akan menyanyi rasa sayang, rasa salah. Kalau sama-sama rasa salah, rekonsiliasi pasti ada. Saya bilang begini, saudara. Kalau saya ketemu Pak Abineno di jalan, terus kami dua tidak bertegur sapa, terus sampai rumah saya pikir, kok Pak Abineno sapa? Waktu sapa? Kasih makan saya. Terus waktu dia tanya, kok lu sapa? Lu kasih makan saya. Kira-kira ada kemungkinan kami berdamai, kok tidak? Tidak. Tapi kalau misalnya saya sampai rumah, saya pikir begini, aduh, kira-kira saya salah apa sampai Pak Abineno tidak tegur saya. Terus Pak Abineno juga pikir, kira-kira saya salah apa sampai Pak Pendeta tidak tegur saya. Kira-kira ada kemungkinan dong baku damai kok tidak? Ada. Dia pun soal tuh kalau sama-sama rasa benar. Saudara, urusan kita banyak. Dan urusan itu kalau sudah menuju pada pertikaian, jangan dimulai dari sama-sama rasa benar. Nanti susah. Alangkah lebih baiknya kita menyatakan kita salah. Tapi itu salah juga omong bapak, jangan bilang, besar. Lu paling benar, sedunia lu paling benar. Lu lebih benar dari Alkitab, sudah lu. Oh, itu juga salah juga. Terlalu lebe-lebe itu kalau begitu. Salah ya salah saja. Tapi ya kalau memang itu kakak rasa tidak baik, saya minta maaf. Sama kita hari saya cerita saudara tuh. Saya hampir tabrak itu anak yang pisulamu. Kan saya rasa salah. Makanya ketika dia datang marah, saya langsung cium dia. Dia juga terpesona dengan itu. Akhirnya kami dua damai. Baru saya pikir lama, belok kok lurus. Dan lebih baik rasa salah.
Gitu. Jangan rasa benar. Kedua, saudara-saudara. Kenapa Yesus tidak mau dan ceritakan? Kenapa? Yesus tidak mau cerita itu kemudian memaksa orang. Cerita itu kemudian memaksa orang untuk harus segera percaya kepada Tuhan. Karena butuh sebuah proses yang baik untuk sebuah pertobatan. Ini ibarat Tuhan kasih Hawa, Adam. Sudah kamu itu di taman ya. Ini ada pohon pengetahuan baik dan buruk. Ini pohon kehidupan. Ingat aja itu Cerabet 2 ya. Terus Hawa sorong tangan mau petik itu buah. Tuhan Allah tahu ke tidak? Tahu ke tidak? Nah kenapa tidak pukul di tangan? Supaya mereka belajar bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan mereka. Tuhan kan suka tahu kita. Sekarang kamu ambil keputusan. Hendaklah engkau berkasih-kasihan. Kita ambil keputusan. Kita mengasihi atau jangan mencuri. Tuhan suka tahu. Sekarang kita ambil keputusan. Ambil atau. Nah itu yang banyak perspektif muncul. Saya pernah kasih tahu saudara, ada satu suami dan istri jalan sama-sama. Kemudian mereka dapat lihat ada uang 2.000 di jalan. Yang istri mau ambil, suami bilang, "Mak, jangan." Tapi kan tidak ada orang. Jangan, Mak. Barang yang bukan kita punya, jangan diambil. Tidak boleh. Oh iya, terus tinggal kok Papa. Iya. Dan jalan beberapa ratus meter ke depan, ada uang 100.000. Terus suami mau ambil, istrinya bilang, "Pak, jangan." Kenapa Mama? Barang yang bukan kita punya, jangan diambil. Itu orang lain punya. Tapi dia pun Bapak bilang, "Tidak Mama, harus ambil." Loh, tadi kan Bapak yang bilang. Dia bilang, "Mama, kalau satu hal itu terjadi 2 kali dalam hidup. Kalau satu hal terjadi 2 kali dalam hidup, kemungkinan memang ini Tuhan tunjukkan untuk kita." Memang manusia ini kalau disuruh memberi perspektif itu masalah. Masalah sekali. Gitu. Nah, dengan demikian, hidup ini sesungguhnya Tuhan tidak mau paksa kita. Tapi segala sesuatu tuh ada konsekuensinya. Saya pernah bilang kepada saudara, Tuhan kasih hidup ini seperti kasih motor. Ada gas, ada rem, ada speedometer, ada ban, ada velg, ada knalpot. Silakan ambil. Saudara gas sendiri. Mau bawa dari BI itu bawa dengan 180, silakan. Itu hak ada padamu, gas saja. Tidak apa-apa. Tapi konsekuensinya di mana? Rumah sakit. Persis seperti pabrik-pabrik itu, siap motor itu ban 2. Nanti anak-anak muda yang remaja dong silakan ambil keputusan. Mau jalan dengan 1 ban, silakan. Itu Anda pun mau, silakan. Tuhan kasih kita, siapakah seperti Tuhan yang memberikan segalanya kepada kita dan biarkan kita atur hidup ini. Kan hidup kita ini kan tidak suka diatur. Kami keluarga ada tempat kecil satu terus panggil. Kamu lihat kok di situ. Di situ kamu tinggal makan, minum segala macam. Mana ada ponaan yang mau? Tidak mau. Terus kami bertanya, kenapa dong tidak mau? Lantas 1-2 orang jawab sederhana saja. Aturan pun banyak. Hidup kalau ikut aturan tuh kayak tidak mau. Karena kalau diatur-atur tuh, kita nih kalau tolong diatur, kira kita yang kiji kok. Begini-begini tua ada. Ngituin aja,